Nomor 6, subkebudayaan merupakan salah satu perilaku menyimpang dalam sebuah masyarakat. Salah satu ciri dari subkebudayaan menyimpang adalah A. Kebudayaan yang dimiliki sangat statis, artinya tetap. B. Kebudayaan yang dimiliki bersifat dinamis, artinya berkembang. C. Menolak unsur-unsur budaya luar. Yang D. Menerima semua norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Atau yang E. Perilaku ya, dan nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Nah, di sini salah satu ciri-ciri sub budaya menyimpang artinya perilaku yang mengalami penyimpangan. Jadi di sini jawaban tepat yang E. Perilaku dan nilai yang dimiliki anggota masyarakat bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Oke, kita masuk nomor 7. Kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara memiliki karakteristik dan kearifan lokal tersendiri. Meski mengembangkan pola hidup yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain, masing-masing daerah memiliki basis kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada yang mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, ada juga yang nelayan. Kemajemukan sosial tersebut disebabkan oleh faktor A. Pengaruh penjajahan, B. Kondisi geografis, C. Unsur budaya luar, D. Sumber daya manusia, atau E. Tradisi masyarakat. Langsung saja jawabannya yang B. Kondisi geografis. Ini dapat kita lihat kata kuncinya pada soal kondisi masyarakat di wilayah Nusantara. Biasanya kata wilayah identik dengan geografis. Nah, dan juga di sini juga dijelaskan meski mengembangkan pola hidup yang berbeda antar satu daerah. Nah, itu tanda geografisnya. Nomor 8, masalah sosial yang dihadapi oleh setiap individu berbeda satu dengan yang lain. Latar perbedaan tersebut dikarenakan A. Adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan keadaan masyarakat. B. Kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi. Yang C. Adanya perbedaan kepentingan antara individu satu dengan lainnya. Yang D. Kondisi lingkungan yang dapat menjadi faktor pendorong. Atau yang E. Setiap individu memiliki masalah tersendiri. Nah, jawabannya di sini yang C. Adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan yang lainnya. Ada beberapa sebenarnya penyebab terjadinya permasalahan sosial, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan suku bangsa, perbedaan etnis, perbedaan ras. Intinya apa yang menyebabkan masalah sosial itu adalah perbedaan. Nomor 9, setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah sosial di masyarakat. Masyarakat yang dapat menghadapi masalah sosial di masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat lain. Upaya dalam menghadapi masalah sosial tersebut dapat mempengaruhi A. Pola kehidupan individu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. B. Hubungan sosial antara individu dengan yang lainnya. Yang C. Tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang D. Interaksi negatif antar masyarakat. Atau yang E. Tingkah laku masyarakat. Langsung saja jawabannya yang B. Hubungan sosial antara individu dengan yang lainnya. Di atas ada kata kuncinya. Setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah sosial di masyarakat. Nomor 10, salah satu bentuk kelompok sosial yaitu kelompok sosial tidak teratur. Pengertian dari kelompok sosial tidak teratur adalah A. Berkumpulnya orang-orang di beberapa tempat pada waktu yang sama karena pusat perhatiannya yang sama. Yang B. Berkumpulnya orang-orang di beberapa tempat pada waktu yang sama karena pusat perhatiannya yang berbeda. Yang C. Berkumpulnya orang-orang di beberapa tempat pada waktu yang berbeda karena pusat perhatian yang sama dan sifatnya kekal. Yang D. Berkumpulnya orang-orang di suatu tempat karena pusat perhatian yang sama dan sifatnya sementara. Yang E. Berkumpulnya suatu masyarakat di satu tempat untuk membahas masalah di wilayahnya. Jawabannya itu yang D. Berkumpulnya orang-orang di satu tempat pada waktu yang sama karena pusat perhatian yang sama dan sifatnya sementara. Karena dia tidak teratur. Kalau teratur itu sifatnya terus menerus. Biasanya kita sebut juga bahasa lainnya dengan kerumunan. Nomor 11, kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama erat dan mempunyai sifat pasif seperti penonton bioskop. Hal ini merupakan bentuk kerumunan. A. Formal audience. B. Kelompok ekspresif. C. Panic causal crowd. D. Kelompok emosional. Atau E. Event causal crowd. Inconvenient ya. Causal crowd. Jawabannya yang A. Formal
audiens. Kalau yang ekspresif itu orang sedang berpesta, panik orang yang sedang panik menyelamatkan diri, emosional itu orang yang tawuran, inconvenient crowd ini adalah orang yang punya pusat perhatian yang sama juga dalam menyaksikan suatu peristiwa. Kakak revisi sedikit, inconvenient crowd itu adalah artinya kerumunan yang bersifat tidak menyenangkan. Nah, kalau yang kerumunan penonton tadi itu spectator causal crowd, yaitu kerumunan orang yang sedang menyaksikan suatu peristiwa. Ini merupakan jenis-jenis dari kerumunan.